Menata parkir, menata kota. Pengaturan parkir jadi salah satu jurus kota mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi serta ketertiban di ruang publik. Perlu ketegasan dan menyeluruh. Dalam kerangka itu, langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menaikkan tarif parkir diikuti penerapan sistem elektronik road pricing atau jalan berbayar elektronik pun bisa dipahami. Kebijakan serupa telah lebih dulu diterapkan oleh banyak kota besar lain di dunia. Langkah Jakarta ini pun bukan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti di kota lain di Indonesia, khususnya soal parkir, Jakarta telah memiliki aturan yang mencakup alokasi lahan ataupun tarif sebenarnya yang telah pula dimiliki dengan beberapa perubahan atau penyesuaian nyaris setiap tahun. Di Jakarta dikenal ada kawasan parkir off-street di lahan atau bangunan tersendiri ataupun on-street, biasanya di tepi jalan, juga pembangunan park and ride di simpul angkutan umum. Penertiban juru parkir liar ataupun praktik penguasaan lahan untuk tempat parkir oleh kelompok tertentu secara ilegal pun biasa dilakukan. Kendaraan yang diparkir sembarangan terancam digembok dan diderek oleh petugas dinas perhubungan. Akan tetapi, publik merasakan langsung bagaimana berbagai kebijakan itu hanya hangat di waktu-waktu tertentu saja. Yang terbaru, penertiban juru parkir liar seiring momentum pemberantasan premanisme beberapa waktu lalu. Jika merunut arsip pemberitaan, di tahun-tahun yang telah lewat, pasti akan ditemukan ulasan tentang penertiban parkir liar di Tanah Abang atau area lain. Namun, faktanya, di Tanah Abang dan di hampir semua area pusat perdagangan, parkir liar tetap merajalela bersama para juru parkir liarnya. Suatu kebijakan dapat pula tegas diterapkan di area tertentu saja, tetapi di daerah lain aturan menguap tak berberkas. Jika melewati poros Jalan Sudirman MH Tamrin, terlihat pusat Jakarta yang rapi tanpa parkir liar di trotoar. Namun, di balik deretan gedung jangkung di sana dan banyak area lain di Jakarta, parkir liar dan kesemrawutan adalah praktik biasa yang menjadi pemandangan normal sehari-hari. Untuk itu, Jakarta dan kota lain perlu kembali pada tujuan awal adanya aturan perparkiran. Penataan parkir merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ruang kota. Sebagai bagian dari negara yang berkomitmen kuat terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, tiap pemerintah kota wajib mengelola kawasannya dengan orientasi yang sama. Penataan parkir harus mendukung kota berkelanjutan, yang berarti selaras dengan komitmen menjadikan jaringan angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas warga. Dengan demikian, ketika cakupan layanan transportasi publik di Jakarta mencapai 96,1%, berarti penataan parkir secara tegas pun setidaknya harus masif itu. Jika tidak, premanisme, kesemrawutan di jalanan, dan angkutan umum yang tak dilirik akan terus terjadi. Suatu hal yang perlu pula diperhatikan oleh pengelola kota-kota lain di Indonesia. Kami ajak Anda melihat informasi di Harian Kompas 13 Juni 2025. Terdapat foto berita terkait dengan puing pesawat Air India menimpa bangunan setelah jatuh di kota Ahmedabad, negara bagian Gujarat, India pada Kamis kemarin. Visual ini juga dilengkapi dengan judul besar Harian Kompas, Air India jatuh sedikitnya 200 orang tewas. Pesawat yang mengangkut 242 penumpang ini jatuh di permukiman. Pesawat jatuh tak lama setelah lepas landas dari Ahmedabad, Gujarat, India. Pesawat Boeing 787 Dreamliner yang dioperasikan Air India jatuh di Ahmedabad. Pesawat dengan tujuan Bandara London, Gatwick, Inggris mengangkut 242 orang. Kecelakaan terjadi beberapa menit selepas pesawat meninggalkan Bandar Udara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel atau Bandara Udara Ahmedabad pada pukul 13:38. Polisi menemukan satu penumpang yang selamat duduk di kursi 11A. Kita lihat lagi ada informasi lainnya di bagian tengah terkait dengan lembaga yudikatif. Gaji hakim dinaikkan, peradilan diharapkan bebas dari korupsi. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan gaji hakim hingga 280%. Dengan kenaikan gaji ini diharapkan lembaga peradilan bebas dari korupsi.
Keputusan menaikkan gaji hakim disampaikan Presiden saat mengukuhkan 1.451 hakim pengadilan tingkat pertama pada 4 lingkungan peradilan di seluruh Indonesia di Gedung Mahkamah Agung kemarin. Presentasi kenaikan gaji hakim diputuskan bervariasi dengan kenaikan tertinggi 280% untuk hakim dengan golongan paling junior. Ada lagi informasi di bagian kanan terkait dengan isu di Amerika, saudara, polemik di Amerika. WNI di Amerika diminta jaga keamanan diri. Pemerintah Indonesia terus memantau warga yang terdampak semakin ketatnya kebijakan imigrasi Amerika. WNI diimbau untuk menjaga keamanan diri serta memahami hak dan kewajiban mereka di sana. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha, mengatakan sejauh ini 2 warga negara Indonesia berinisial ESS dan CT di Los Angeles, California ditangkap oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat. Mereka diduga melanggar imigrasi dan memiliki catatan kriminal. Kita lihat lagi di halaman 15, saudara, terkait dengan berita haji pemulangan jemaah beralih lewat Jeddah. Pemulangan jemaah haji ke tanah air kini beralih dari Madinah ke Jeddah. Sembari menanti jadwal penerbangan, jemaah mengemas barang-barang bawaannya sesuai ketentuan maskapai. Dan setelah pemulangan 8 kloter pada gelombang 1 lewat Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah tuntas, kini kepulangan jemaah dialihkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Informasi ini, saudara, dan sorotan lainnya dapat Anda baca di Harian Kompas atau mengakses di kompas.id. Kita juga akan simak situasi arus lalu lintas di sejumlah titik di tanah air bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Cici. Selamat pagi, Brigadir Cici. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Glenis dan saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Pertama, saya akan mengajak saudara memantau dari sekitaran kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Saudara, kondisi arus lalu lintas pagi hari ini terpantau dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke arah Senayan maupun Slipi. Hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan sebaliknya menggunakan tol dalam kota juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar. Kami perlu menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan juga bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Berikutnya, saudara, kita akan beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun kendaraan-kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Tol Bekasi hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang pagi hari ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Selanjutnya, saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta ataupun Ciawi dan sebaliknya masih terpantau dalam keadaan relatif lancar, belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, namun kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dikarenakan kondisi jalan yang berkelok serta adanya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan selanjutnya terakhir kita akan beralih di sekitaran kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas pagi ini dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru terpantau dalam keadaan relatif lancar, di mana kendaraan sudah mulai didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi juga hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat kendaraan-kendaraan juga yang melintas dari arah Jatinangor menuju ke arah tol Cilenyi hingga saat ini pun masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan-kendaraan umum, angkutan umum untuk tidak menaik turunkan penumpang pada tempat yang tidak ditentukan demi menjaga kelancaran lalu lintas dan juga kenyamanan bersama saat berkendara. Saudara, kami terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension and overload atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan.
Truk atau kendaraan yang melebihi standar dimensi atau overdimensi atau yang melebihi kapasitas muatan atau overload dilarang beroperasi karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan infrastruktur jalan, serta juga mengganggu kelancaran transportasi nasional. Untuk itu, kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan-kendaraan angkutan barang ataupun kendaraan sumbu 3 ke atas, untuk selalu membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan bersama saat berkendara. Dan untuk saudara yang ingin mengupdate terus informasi lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Glenis yang dapat kami laporkan langsung dari Studio Intims Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Cici atas laporan Anda. Usai jeda kami kembali dengan informasi sebuah restoran pizza di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur dilanda kebakaran pada Kamis malam. Yakin tolak angin produk yang baik. Apalagi keluarga pendiri Sido Muncul juga minum tolak angin. Kami semua minum tolak angin. Badan sehat, imun kuat. Minum tolak angin anak. Malam hari akhir pekan, waktu yang pas terbebas dari rutinitas.